Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyanto, SPME di ECDFV, selaku dosen pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah bersedia gabung dan meluangkan waktunya untuk diskusi serta pemaparan beberapa materi. Adapun topik yang akan kita paparkan dan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Ini merupakan tugas studi kasus pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan akan disampaikan melalui PPT. Seperti kata pepatah, tak kenal kata sayang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sherly Diandra Mukti dengan NPM 2240201154, serta ada teman-teman saya juga di sini, yaitu ada, silakan. Kenalkan, nama saya Widyan Rasana, NPM 2240201144. Perkenalkan, nama saya Novita Nurfatmawati, NPM 2240201115. Saya Latifah Furatus Salihah, NPM 2240201156. Serta teman kami yang satu lagi bernama Aprilia Siti Mustianti dengan NPM 2240201150. Teman kami berhalangan hadir karena kondisinya yang tidak memungkinkan karena sakit, maka dari itu dia tidak bisa mengikuti Zoom ini. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya Novita Nurfatmawati. Kepada Novita, dipersilahkan. Pengertian pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Sedangkan pengertian inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Pengertian kebijakan pemerintah menurut kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya atau negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran friksional atau frictional employment itu sebagai akibat dari kemampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik itu ada kalanya mereka harus menganggur, namun pengangguran ini tidak sesuai karena hanya bersifat sementara saja. 2. Pengangguran struktural. Dikatakan sebagai pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi produksi yang digunakan menuntut persyaratan tenaga kerja yang semakin tinggi pula. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi dibandingkan pengangguran friksional. Selain membutuhkan dana yang besar, juga waktu yang cukup lama. Bahkan di Indonesia, pengangguran struktural merupakan masalah besar di masa yang akan datang jika tidak ada perbaikan kualitas SDM. 3. Pengangguran siklis.
Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksi. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, sebagai mesin produksi tidak digunakan, dan sebagai tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Misalnya di luar musim tanam dan panen, pertanian umumnya menganggur sampai menunggu musim tanaman dan panen berikutnya. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dapat pula digolongkan sesuai dengan musim. Terus macam-macam kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan fiskal. A. Mengurangi pengeluaran pemerintah. B. Menaikkan pajak. C. Mengadakan pinjaman pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang A. Politik pasar terbuka. B. Menaikkan tingkat bunga diskonto. 3. Sebagai kebijakan segi penawaran. Inflasi. Macam-macam inflasi ada 4. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan atau inflasi merangkak adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. 2. Inflasi sedang. Inflasi ini memiliki ciri yaitu lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi. Perlu diingat, laju inflasi ini secara nyata dapat dilihat gerak kenaikan harga. Pendapatan real masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti buruh, mulai turun, dan kenaikan upah selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat adalah inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100%. Kenaikan harga sudah sulit dikendalikan. Hal ini diperburuk lagi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan spekulasi. Dan yang keempat, inflasi liar. Inflasi liar adalah inflasi yang lajunya sudah melebihi dari 100% per tahun. Inflasi ini terjadi bila setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot, disebut inflasi yang tidak terkendali. Efek pengangguran. Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. Dan yang keempat, menjadi sumber utama kemiskinan. Efek inflasi positif dan efek inflasi negatif. Yang efek positif yaitu perputaran barang lebih cepat, produksi barang bertambah, kesempatan kerja bertambah, pendapatan nominal bertambah. Sedangkan efek negatif, inflasi akan menurunkan pendapatan real yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang, memperburuk pembagian kekayaan. Baik, selanjutnya ada tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada tujuan yang bersifat ekonomi. Yang pertama dengan menyediakan lowongan pekerjaan. Maksudnya adalah pemerintah harus mengatasi pengangguran agar tidak berlanjut terus-menerus sehingga mengalami jangka yang panjang. Yang kedua itu meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran yang berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, ada memperbaiki pembagian pendapatan, yaitu pengangguran yang semakin tinggi
akan menimbulkan efek yang buruk pada kesemarataan pembagian pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak juga golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Maka itu pada kesempatan kerja yang tinggi, tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha kenaikan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. Yang kedua, ada tujuan bersifat sosial dan politik. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Bila anggota dalam suatu rumah tangga terlalu banyak dan tidak mempunyai pekerjaan, maka berbagai masalah akan timbul. Yang kedua itu menghindari masalah kejahatan. Pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan, akan tetapi ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk belanja. Lalu ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Pengangguran merupakan salah satu sumber dan penyebab dari ketidakstabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Hal tersebut menjadikan masyarakat sering merasa tidak puas dengan pihak pemerintah. Slide selanjutnya. Lalu, dalam topik utama, kita akan membahas satu kasus, yaitu tentang peningkatan pengangguran terhadap inflasi kebijakan pemerintah saat masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pengangguran dan inflasi masalah yang sering dihadapi di berbagai negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Negara menghadapi masalah yang berbeda-beda, baik masalah dalam negeri atau internal maupun masalah negara dengan negara lain atau yaitu eksternal. Namun masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara adalah masalah pengangguran dan inflasi. Perekonomian Indonesia mengalami goncangan besar ketika banyak orang terjangkit virus corona. Situasi itu mengakibatkan bencana keuangan yang akan datang. Yang kita tahu juga virus corona menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat seperti munculnya istilah dan aktivitas baru seperti isolasi diri, social distancing, dan aktivitas di luar rumah. Mengakibatkan juga banyak sekolah dan universitas ditutup dan banyak perusahaan mengadakan WFH atau work from home. Dari sudut pandang ekonomi makro, perubahan gaya hidup yang dialami masyarakat menyebabkan inflasi yang tinggi dan banyak orang baru juga yang mengenal ekonomi makro tampaknya tidak menyadari bahwa peristiwa luar biasa ini dapat menyebabkan dua jenis inflasi sekaligus, yaitu inflasi yang pertama muncul karena inflasi tarikan permintaan. Kondisi inflasi ini terjadi ketika kelebihan likuiditas tanpa trial capacity untuk mengimbanginya ketika seorang berhenti bekerja dan berlibur di rumah karena produksi barang dan jasa secara otomatis berhenti atau melambat dan akibatnya pasokan barang dan jasa tetap lebih kecil dari biasanya. Salah satu contoh inflasi yang benar mencerminkan bentuk inflasi sisi permintaan adalah kenaikan harga masker. Sebelum virus corona masuk ke masyarakat, harga satu masker hanya Rp1.000. Namun sekarang harga masker bisa bervariasi dari Rp6.000 hingga Rp10.000 untuk satu masker. Bentuk inflasi lain yang terjadi dalam perekonomian Indonesia adalah cost plus inflation. Inflasi jenis ini terjadi ketika harga bahan baku dan komponen produksi lebih mahal dari sebelumnya. Akibatnya HPP atau biaya produksi meningkat sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kondisi perekonomian Indonesia yang terkenal virus corona akan mengarah pada situasi disebut stagflasi di masa mendatang, di mana banyak terjadi pengangguran dan harga komoditas yang sangat tinggi. Tingginya harga komoditas akibat inflasi mendorong pemerintah meningkatkan impor untuk memaksa harga turun.
Namun, upaya pemerintah akan memperburuk keadaan di masa depan karena perusahaan yang bergerak di sektor yang barang-barangnya diimpor akan bangkrut dan berhenti beroperasi, yang menyebabkan tingginya pengangguran dan tingginya harga. Ketersediaan barang terbatas. Akibatnya, pemerintah semakin sulit menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter, bantuan keuangan langsung dan advance card untuk pasien corona dan cicilan pinjaman tidak cukup untuk memitigasi resiko krisis ekonomi akibat virus corona. Oleh karena itu, pemerintah harus melangkah lebih jauh dengan mempengaruhi sisi penawaran dari kurva ekonomi. Caranya adalah dengan menurunkan harga komoditas dan menghilangkan pajak komoditas. Kami berharap kenalkan biaya produksi tidak membebani perusahaan dengan kebijakan subsidi. Kebijakan sisi penawaran memang terlihat ketika Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan membatalkan sementara pajak PPh 21 dengan harapan biaya produksi bisa lebih rendah. Namun, cara ini tidak cukup karena PPh 21 hanya menyumbang sebagian kecil dari biaya produksi. Di ambang peristiwa ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia, pemerintah juga harus memperhatikan bisnis dan pabrik, bukan hanya di sisi konsumsi masyarakat. Ketika pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan ini berhenti beroperasi, akan sulit untuk membelanjakan uang yang beredar di masyarakat karena jumlah barang dan jasa yang tersedia terbatas. Dengan adanya wabah coronavirus ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan terhambat. Perusahaan banyak yang terus melakukan proses produksinya tetapi tidak dapat dibarengi dengan pemasukan atau pendapatan, sehingga perusahaan ini tidak dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawan. Perusahaan pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan. Karyawan yang terkena PHK berasal dari sektor formal dan non-formal. Para karyawan atau pegawai banyak yang kehilangan pekerjaan mereka di tengah kelambatan ekonomi saat pandemi. Sektor terbanyak yang melakukan tindak PHK yaitu sektor informal yang mencapai angka 71,7 juta orang. Permasalahan pengangguran memang tergolong masalah yang kompleks. Nah, karena dikaitkan dengan beberapa indikator, salah satu yang menjadi indikator ekonomi yang mempengaruhi pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Nah, apabila kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami kenaikan, maka diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah penganggurannya. Kenaikan jumlah pengangguran itu mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Dilansir dari kontan.co.id bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun 2020 itu mengalami peningkatan defisit yang sangat besar sebesar 6,27% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka pengangguran yang bertambah menimbulkan pengurangan pendapatan rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga berkurang sehingga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya. Next. Nah, kemudian dibutuhkan beberapa kebijakan pemerintah yang relevan untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi dan terjadinya kasus PHK pada saat COVID-19 itu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan untuk mengurangi masalah yang timbulnya akibat COVID-19 yaitu bagi para pekerja yang terdampak PHK, pemerintah merilis kartu prakerja sejak akhir Maret, dan pada awalnya pemerintah akan merilis kartu prakerja pada bulan Agustus di tahun 2020. Sedangkan perihal anggaran yang digunakan mencapai 10 triliun bagi 2 juta peserta di tahun tersebut. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan kebijakan bagi perusahaan guna menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Selain kartu prakerja, ada juga menjaga ketersediaan bahan baku, pembebasan pajak pasal 22 impor kepada 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE IKM.
Nah, kesimpulan dari kasus yang kita ambil, berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa COVID-19 memang telah dinyatakan WHO sebagai masalah yang global. Dengan adanya pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan peningkatan pengangguran sekaligus inflasi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi masalah-masalah yang ada akibat COVID-19 tersebut. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk memberi ramalan peristiwa yang akan terjadi di masa datang, karena pada kondisi krisis COVID-19 ini banyak terjadi ketidakpastian dan informasi pun dapat berubah-ubah dengan cepat. Namun diharapkan, analisis ini dapat memberikan gambaran tentang pengaruh COVID-19 terhadap pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara utuh dan bagaimana tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal perasaan ya. Jangan lupa This digedein. meeting is being recorded. Jangan lupa digedein, no. Apa? Digedein. Diin apa? Anjing. Udah itu. Nah. Ini kecoa gatel banget ya. Naik-naik kepala orang. Wis, tak Oke, record. kita mulai ya.